Ini ustadz punya bagian. Ustadz, ada yang sombong? Banyak. Waktu belum terkenal, biar saya miss call dia langsung telepon balik. Sekali sudah terkenal, saya telepon dari pagi tidak dijawab-jawab. Begitu dia jawab pagi-pagi, siapa ya? Siapa ya? Ada nama aku di situ. Ada ustadz begitu? Ada. Balas WhatsApp saja dia tidak mau. Balas SMS saja tidak mau. Apa susahnya kau bersilaturahmi kepada sesamamu muslim? Ada juga itu ustadz begitu. Susah betul jabat tangan. Susah betul. Kenapa? Ini ulama dicintai oleh rakyat, dicintai umat. Mereka hanya sekedar mau foto. Itu bukan mau foto dengan pejabat. Dia pun cinta karena bukan karena tampangmu, tapi karena ilmu yang dititipkan Allah kepadamu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ada ustadz yang sombong? Ada. Mana lagi ustadz yang sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan, seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Ada kan ustadz begitu? Maulid bid'ah, taksiyah bid'ah, zikir berjamaah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka, kasih masuki juga surga, bos. Kan luas itu surga, muat semua kita. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir. Jangan kau tuduh kita neraka. Sakitnya tuh di sini. Masa kita cinta kepada Nabi dengan maulid kau bilang bid'ah hanya alasan tidak ada pada zaman Nabi? Kalau begitu, jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Oleh karena itu jangan kita berhenti. Ada juga ustaz yang enak itu, kau tidak mau maulid, tidak usah. Tidak usah menghina kami yang maulid. Kami yang maulid tidak pernah juga menghina kamu yang tidak mau maulid. Enak kan begitu? Kamu yang tidak mau taksiyah silakan, tapi jangan menghina kami yang taksiyah. Enak kalau begini ya kita, seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Nah itu ustaz sombong, tidak mau menerima perbedaan. Coba saya tanya, Bapak enak makan kenapa? Kira-kira? Karena gigi kita beda-beda. Ada gigi seri, bagian motong-motong. Ada gigi taring, bagian merobek. Makanya kalau bapak makan ayam, kan tidak dikasih gini. Ada bagian geraham yang menghancurkan. Coba kalau semua gigi kita gigi seri, kapan habisnya makan kacang? Apa? Yang ketawa saya serius ini, bos. Itulah enaknya perbedaan, ya. Nah, jangan sombong gara-gara ilmu. Saya kalau ada ustadz sombong sekali kalau soal ilmu, saya tanya saja, apa artinya alif lam mim? Masih mau kok? Apa alif lam mim saja kok tidak tahu artinya? Mau sombong petantang petenteng? Ayo, Allah sudah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek walek kopat disengah kecuali cek dek mi. Apa bahasanya? Bahasa Bugis. Artinya saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombong? Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Apa? Ada obatnya pikun? Ada ini orang pak, banyak sekali gelarnya pak, bertumpuk-tumpuk. Begitu mau pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Tapi kalau sudah dengar begini, jangan juga modus pak. Tidak besok didapat sama pembantunya, didapat sama anaknya. Saya kira mamamu nak. Pret. Jangan sombong gara-gara ilmu. Adik-adik, silakan belajar agama, tapi jangan sombong setelah kau punya ilmu. Ini bukan banyak ini anak-anak sekarang yang katanya hijrah. Ya, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Di Instagram kau belajar agama, memang ada hadisnya, tapi 1 menit itu apa yang bisa dijelaskan di Instagram? Orang belajar fikih itu harus lengkapi dengan sejarah hukum Islam. Di mana Nabi ucapkan hadis itu? Beda ketika Nabi di Mekah, beda ketika di Madinah, beda ketika beliau di rumahnya, beda ketika dalam suasana perang. Itu yang tidak dipelajari di Instagram. Maka pahami tapi jangan didoktrin.
Itu enak kan kalau kita belajar agama. Dulu saya Pak, waktu belajar agama, rasa-rasanya saya sendiri mau masuk surga. Lihat perempuan aja enggak mau Pak. Ceramah begini terus. Ternyata setelah saya dapat ilmu, tatap saja, yang penting jangan kau nafsu. Tatap. Jadi kalau ada yang suka begini berarti tinggi nafsunya. Ayo. 2. Penyebab datangnya sombong. Apa? Bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong gara-gara anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Keluar kau dari istana. Kau mau sombong dengan pangkat jabatan, titipan. Kau tentara, polisi, kau sombong. Apa kau tidak bisa lawan? Pensiun. Lawan itu pensiun. Biar kau sepupu satu kali sama presiden, pensiun, keluar, tongkat komando, kasih lagi sama juniormu. Jangan menghina rakyat ketika kau jadi pejabat, karena saatnya tiba kau jadi akan rakyat sendiri. Apalagi yang membuat sombong? Apa? Harta. Wih, jangan sombong gara-gara fulus. Allah marah. Belajar dari Palu, Donggala. Saya pernah diundang ceramah sama orang kaya di Palu Pak. Kaya betul. Begitu selesai tsunami saya datang. Dia hidup di bawah tenda. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Allah marah. Oke, rumahmu masih bewa. Kau masuk megah. Kau punya deposito 7 miliar. Tapi Allah marah. Dititip satu penyakit dalam dirimu. Tidak ada bisa kau makan. Ada orang depositonya 7 miliar. Rumahnya mewah. Tapi berhadapan meja makan, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak. Dilarang makan nasi. 7 miliar duitnya. Dilarang makan nasi. Sial. Saya diundang pergi ceramah ke Roma, Itali. Tahu Roma Pak? Tahu Roma, Itali? Tahu Cikampek terus belok kiri. Hari kedua saya dikasih pizza dengan roti. Saya bilang, apa ini, saya perut bugis. Tidak mempan kalau tidak ketemu nasi. Carikan saya nasi, kau siksa saya. Roti aja, pizza apa ini? Pizza makanan apa ini? Baru 2 hari tidak makan nasi, tersiksa. Maka saudara-saudara saya kalian, jangan sombong gara-gara harta. Belajar dari Korun. Banyak duitnya, ditanya sama orang waktu itu, ya Korun, kau dapat dari mana ini harta? Banyak betul pemberian Allah kepadamu. Apa jawab Korun dengan sombongnya? Ini tidak ada urusan dengan Allah. Ini ikhtiar saya, ini usaha saya, ini proyek saya, ini pekerjaan saya. Bukan rezeki dari Allah. Marah Allah, ditenggelamkan Korun dengan harta-hartanya. Yang keempat, penyebab orang sombong, bertambahnya ibadah. Nah ini anak-anak hijrah. Adik-adik, hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar celana jengkreng. Hijrah itu bukan sekedar afwan, akhi, jazakallah, kaifa halaka. Bukan sekedar itu, bos. Nah, saya pun dihinanya di medsos saya. Saya sampai dimaki-maki. Apa ini dasar? Bicara-bicara sunnah. Kau tidak laksanakan sunnah sebelah. Mohon maaf dek, kenapa aku bilang saya tidak laksanakan sunnah? Buktinya apa? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya mau tapi kan tidak mau tumbuh, bos. Sudah ku kasih minyak, tidak mau, malah gatal. Ya sudah, ini takdirku. Saya pelihara sunnah yang lain. Yang bapak punya jenggot, ya pelihara sunnah jenggot. Saya pelihara yang lain, kan banyak sunnah. Bapak punya jenggot, punya ini, ya pelihara. Bapak tidak punya jenggot, tapi punya keberanian kawin lagi, itu juga sunnah. Kalau berani, ya. Marah ibu-ibu. Banyak, dia bilang, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Dia bilang, sakit hati Ustaz, sakit hati. Memang sakit hati karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, tidak berat, hadiahnya cukup kipas angin. Bapak saudara-saudara sekalian, yang menyebabkan Anda sombong bertambahnya amal. Ya, sombong, kata Allah, ada 3 temannya setan di dunia. Bayangkan, temannya setan Pak, temannya setan.
Satu di antaranya kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, kaya harta sombong, kaya jabatan sombong, kaya pangkat sombong, kaya wajah sombong, kaya terkenal sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum, ya kaya, dia jabatan tinggi, cakep, ganteng, terkenal, ya pantaslah, tapi temannya setan. Ya pantas, tapi orang masih bilang pantas. Tapi sudah miskin, pengangguran, tidak pernah sholat, jelek mukanya, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong lagi. Hei, bukan temannya setan, kau sudah jadi setan, cilaka. Ayo. Ya. Orang yang berhasil puasa, hilang rasa sombongnya. Kalau bapak sudah 30 hari Ramadan masih sombong, nganggap remeh, puasa bapak hanya mendapat lapar dan dahaga, sekedar gugur kewajiban. Yang kedua, orang yang takwa itu taqaf. Apa itu? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ini sumber ketenangan, Pak. Imam Al-Ghazali menjelaskan, kalau kau mau tenang hidupmu, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya operasionalnya, itu saja pegawai honor gajinya cuma 2 juta 1 bulan, tapi tiap Jumat ada semen sumbangannya 2 sak. Masa saya yang gaji saya 7 juta 1 bulan tidak pernah nyumbang? Ini namanya urusan dunia, urusan akhirat lihat ke atas. Urusan dunia lihat ke bawah. Punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil. Tetanggaku cuma motor. Yang punya motor, alhamdulillah meskipun jelek, yang penting motor. Tetanggaku cuma sepeda. Punya sepeda, alhamdulillah bisa menggayu. Tetanggaku jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki, alhamdulillah masih sehat. Tetanggaku lumpuh. Yang lumpuh, alhamdulillah tetanggaku kemarin meninggal. Tenang perasaan, Pak. Tapi kalau dibalik, yang lumpuh lihat orang jalan, stres dia, Pak. Yang jalan lihat punya motor, stres lagi, Pak. Yang punya motor lihat punya mobil, yang punya mobil lihat lagi mau 2. Maka tidak pernah dia bersyukur. Kenapa orang banyak di penjara? Karena dia tidak mensyukuri apa yang dimiliki. Sumber kebahagiaan menurut saya, operasional saya dalam kehidupan sehari-hari, kalau Allah kasih saya rezeki 5, maka gaya hidupku cukup 3. Maka masih ada 2 untuk sedekah. Ya? Kalau Allah kasih saya rezeki 7, lalu gaya hidupku 10, maka saya tidak akan pernah bersyukur karena selalu merasa kurang. Ini rumusnya. Insya Allah, Pak. Cuma satu yang tidak boleh disyukuri, marah ibu-ibu. Apa? Istri. Gak mau itu ibu-ibu kalau disyukuri. Apa? Kan kalau disyukuri ditambah. Berarti kalau bapak syukur istri ditambah. Ibu-ibu mau ndak awet muda? Mau? Kalau ibu-ibu mau awet muda, harus ada yang temani ibu di rumah. Lain yang masak, lain yang ke pasar, lain yang mencuci. Kan enak. Kalau ibu sendiri borongan, cepat tua ibu. Canda ibu, canda ibu. Jamar ibu, nanti saya dibully. Ya bapak, saudara-saudara sekalian, jangan pernah merasa tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita selalu merasa miskin. Kenapa kita selalu merasa miskin? Karena yang kita anggap kekayaan itu hanya duit. Saya kasih contoh supaya kalian pandai bersyukur. Saya di Unhas mengajar mata kuliah sinematografi. Dan mengajarkan juga, saya dosen S1, S2, S3 di Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ngajar mata kuliah seperti ini, megang kamera, sinematografi. Bapak kalau mau fotografi, motret, itu minimal punya kamera standar, misal Canon. Ada saya lihat tadi Canon. Itu minimal harga 25 juta. Kemudian kalau mau ngambil gambar yang jauh dan kecepatan tinggi, Bapak harus punya tele. Minimal itu harganya 8 juta. Sudah berapa harganya? 25 tambah 8 juta. Meskipun Bapak punya itu 25 tambah 8 juta, tapi Bapak harus punya ilmu, skill menggunakan kamera itu. Bapak harus tahu berapa kekuatan kamera kita, berapa megapiksel, berapa kecepatan cahaya yang ada waktu itu, berapa kekuatan angin, berapa jarak antara kamera kita dengan objek yang kita mau foto. Dihitung semua itu, Pak. Harus punya duit, harus punya skill. Apa kamera ini yang mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kamera gratis. Namanya lensanya namanya retina.
dilengkapi dengan pupil, dia bisa zoom out, zoom in. Hebatnya lagi kita punya mata, dia punya sensor pembeda, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau mata tidak ada sensor pembedanya, tak tukar-tukar istri pak. Kenapa malam minggu lain-lain rasanya ini? Wih, ternyata pembantu pak. Itulah mahalnya. Ya, adek-adek, mau saya kasih handphone gratis, iPhone X, mau? Gratis bos, pulsa 5 juta, mau? 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 Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Apa? Mana yang mau tadi? Apa gunanya handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Halo? Hai, rusak lagi nih HP. Halo? Buka HP-mu, rusak telingamu bos. Artinya yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan seluler, tapi apa yang mahal? Telinga Allah kasih, bagus lagi. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Dan tidak perlu kursus. Kursus membedakan bunyi kentut, tidak perlu. Itu lengkap pak. Dia bisa bedakan mana bunyi jauh, mana bunyi dekat. Itu tidak perlu kursus, otomatis Allah lengkapi. Hebatnya lagi tempatnya, kiri kanan. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah pantat? Halo? Ya. Di mana kau? Repot bos. Itu semua nikmat yang Allah kasih. Saya lagi mengajar mata kuliah public speaking, retorika. Wih, tiba-tiba ada perempuan praktikum, kaget saya. Kenapa gigimu? Ada kawatnya pak. Dulu saya di kampung pagar yang dikawat, ini gigi dikawat pak. Wih, apa itu dek? Ustaz ndak gaul. Ayo apa itu? Apa namanya? Behel. Oh, behel. Apa itu? Behel. Saya bilang mahal itu dek. Dia bilang ini 18 juta Ustaz. 18 juta satu kali umroh, disimpan aja di giginya pak. Satu kali umroh pak. Saya bilang ya sini kau dulu. Kau kira itu gigimu mahal? Bukan behelmu yang mahal. Apa? Allah kasih kau gigi gratis. Coba kalau tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Berarti yang mahal itu bukan kawat besi, yang mahal Allah kasih gigi gratis. Saya pernah tanya dokter gigi, berapa itu tanam gigi palsu? Bukannya dibuka-buka ya. Tanam gigi palsu, truk, 20 juta satu biji. Allah kasih 32, gratis. Tidak perlu bayar bos. Apa lagi? Mau kaya langsung pak, punya langsung 2 miliar, mau? Mau, saya bantu pak. Mau? Mulai takut ya. Mau? Jual kau punya jantung. RRC Taiwan. Itu harga jantung uang Indonesia 2 miliar lebih pak. Mau lagi? Ginjal. Bapak makan coto, sop saudara, kondro, mie. Bapak taunya masuk, tidak bisa dipisahkan oleh mata. Mana racun, mana yang tidak. Demi Allah yang bapak makan ada racunnya. Siapa yang memisahkan racun? Ginjal. Kalau dia racun, dia keluarkan melalui napas, melalui keringat, melalui pintu depan, pintu belakang. Kalau dia racun. Kalau dia manfaat, dia distribusi ke seluruh tubuh. Itulah ginjal. Makanya kalau ada orang sakit ginjal, hitam badannya. Kenapa? Penuh racun, tidak bisa lagi dipisahkan. Berapa harga ginjal pak di Cina? 680 juta uang Indonesia. Ya, jual jantungmu sama ginjalmu. Langsung kau kaya pak. Langsung 2 miliar uangmu. Tapi mati. Apalagi yang membuat kalian miskin? Berapa transfernya Ronaldo? Lionel Messi. Siapa yang tahu nilai transfernya? Muhammad Salah. Lebih 1 triliun. Lebih 1 triliun. Pernah lihat uang 1 triliun? Pernah? Jangankan lihat pak, saya bayangkan saja punya, tidak pernah. Apa yang mahal? Bukan karena dia jago Ronaldo, bukan karena jago Lionel Messi, tapi apa? Karena Allah kasih lutut yang bisa bergerak, lutut yang bisa goyang-goyang. Coba kalau lututnya tidak bisa goyang, mana main sepak bola begini pak? Tidak bisa bos. Maka adik-adik sekalian, jangan kalian pernah merasa miskin. Jangan kalian pernah merasa miskin. Kentut aja pak. Ada teman saya ke Singapura, lebih 300 juta duitnya habis untuk operasi bisa kentut. Kalian sekandai bisa kentut seenak-enaknya saja. Coba. Maka itulah sehingga Allah selalu menyindir kita dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabb.
Syukuri apa yang Allah berikan. Coba lihat orang yang berpuasa. Coba lihat adik-adik sekalian, kalau kita mau buka puasa, rasanya mau dimakan semua itu makanan di depan kita. Tapi begitu masuk 2 biji kurma, 1 teguk air, masuk teh panas, hilang semua nafsu kita. Itulah nafsu yang tak terbatas. Yang keempat, kedua, karena waktu sudah habis. Sudah habis ya, sampai jam 6 ya. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Masih ada 2 lagi, umur panjang kita akan lanjutkan lagi. Ya, karena saya dikasih waktu sampai pukul 6.00. 6 sore, mati saya. Saya ini dari kemarin Pak belum istirahat, belum tidur Pak. Alhamdulillah tidur tadi malam di pesawat. Kemarin saya 6 kali konser Pak. Itu kalau artis konser kan ada gitarisnya Pak. Kalau dia tidak bisa nyanyi, kalau kita ustadz konser tunggal bos, tidak ada benda anak-anak, konser tunggal Pak, main sendiri. Nah, saya kemarin itu, saya kalau bicara sama anak muda dakwah, saya bilang dakwah, saya bilang konser. Karena kalau bilang dakwah dia takut Pak, neraka lagi diceritain. Maka ada ya, kemarin saya 6 kali konser. Kemarin ya, ini ada konser, jadi kalau ditambah lagi sampai maghrib, bisa mamanya cek menderita di rumah. Bukan saya, mamanya cek. Dia bilang, sudah lobet suamiku pulang. Kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan simak Tablik Akbar Damai Indonesia Aku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 13 siang sampai dengan pukul 14. Itu kan lama nunggunya Pak. Nah, ada cara pintas. Gimana caranya? Ambil HP-nya, buka aplikasi YouTube. Tulis nama saya, Dasat Latif. Dasat Latif. Tag paling atas, keluar ceramah saya ratusan. Sudah itu jangan lupa kasih tanda begini. Like and share, subscribe. Jangan kasih begini bos. Nggak enak masa ceramah kau kasih begini. Kau kasih begini, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini. Kalau dangdut oke lah. Kau nggak suka ya sudahlah. Jangan begini aja. Nah, cuma cepat habis kuotamu itu ke 1 jam ceramah saya. Nah, maka saya sediakan yang tidak menguras kuota. Namanya Cersi. Ceramah singkat. 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tag, tidak mau terputar ceramahnya. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Maka aku beli pulsa dulu bos. Bapak, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, sebagai penghormatan kita kepada guru kita, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk guru kita almarhum Arifin Ilham. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum Muhammad Arifin Ilham. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya maisturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.